Peristiwa Natal, kelahiran Yesus Kristus menjadi manusia, anak Allah yang tunggal turun menjadi manusia seperti dalam Injil tadi dikatakan, putra tunggal Bapa, lahir, firman menjadi daging, adalah peristiwa yang paling sulit dimengerti dan tidak bisa diterima oleh orang-orang beragama lain. Tidak mungkin Allah menjadi manusia. Untuk mereka tidak masuk akal. Tetapi justru bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maksudnya orang-orang Kristiani, peristiwa Natal adalah peristiwa kasih Allah yang paling logis, yang paling masuk akal untuk kita. Kenapa? Karena dalam bahasa itu tadi dikatakan Allah telah lama mau berbicara kepada manusia. Manusia jatuh dalam dosa, Allah tetap mencintai kita dan tiap saat Dia mengutus Nabi untuk berbicara supaya orang-orang bertobat kembali kepadanya. Tapi orang-orang tidak bisa mengerti maksud Tuhan. Bahasa Tuhan beda dengan bahasa manusia. Sosok Tuhan tidak bisa dilihat oleh manusia. Maka satu-satunya cara Allah bergerak itu adalah Ia harus mengutus anak yang tunggal menjadi manusia supaya berbicara dalam bahasa manusia, berkata-kata seperti manusia, hidup sebagai manusia, dan mengalami semua pengalaman manusia. Sehingga apa yang dikatakan Allah melalui Yesus Kristus adalah bahasa yang sama dengan bahasa manusia, yang bisa dimengerti oleh manusia, yang tindakannya juga bisa dipahami oleh manusia. Dan karena itulah Allah mengutus Yesus. Firman Allah menjadi manusia supaya manusia bisa mengerti maksud Allah. Punya gelombang yang sama, punya channel yang sama, radar yang sama. Dan karena itu manusia bisa kembali kepada Tuhan setelah menangkap manusia. Inilah misteri penyelamatan yang paling masuk di akal untuk kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah misteri kasih yang paling dalam, yang hanya bisa dilakukan oleh Allah karena kasih-Nya kepada kita. Tapi cerita Natal tidak selalu seindah seperti maksud Tuhan. Cerita Natal tidak selalu sejalan dengan rencana Tuhan. Dan Yesus harus mengalami suka duka seperti itu demi cintanya kepada kita, demi menebus kita. Kita tahu sejarah Natal. Peristiwa Natal tidak selalu terang. Maka di sini Ia datang kepada dunia, tetapi dunia tidak mengenali Dia. Ia mencoba untuk menyinari kegelapan dunia. Manusia dibebaskan dari dosa, tapi tidak semua manusia mau menerima Dia. Maka cerita Natal juga cerita kumpulan dari pengalaman-pengalaman yang pahit, yang sulit, tidak selalu terang. Banyak juga kegelapan. Terang datang dari Allah, tetapi kegelapan dari manusia. Dan Yesus menjembatani melalui keluarga Yosef dan Maria. Kita tahu Yosef dan Maria mengalami kecemasan, kesulitan dalam perjalanan dari Nazaret ke Bethlehem, ratusan kilometer untuk sensus. Sampai letih, perjalanan berbahaya. Natal adalah juga peristiwa bagaimana kita harus menyadari makna keletihan dalam hidup manusia. Bagaimana kita mempersembahkan keletihan tersebut, usaha kita, kerja keras kita dalam kehidupan ke dalam tangan Yesus. Itulah hadiah kita juga kepada Tuhan.
mempersembahkan seluruh pengalaman keletihan kita, seperti Yusuf dan Maria yang berjalan jauh, memberi makna kepada usaha dan pekerjaan kita, sehingga keletihan kita tidak membuat kita putus asa, tapi keletihan kita menjadi bagian dari persembahan usaha kita yang benar untuk mencukupi keluarga kita, untuk mendidik anak-anak kita, untuk persiapan diri untuk menimba ilmu sekuat mungkin, untuk bekerja supaya kita bisa menjadi orang yang benar dan lurus. Letih, ya, tapi letih yang mempunyai makna karena dikerjakan bersama dengan Yusuf dan Maria, dipersembahkan kepada Yesus. Makna juga Natal berarti penolakan. Yusuf dan Maria tidak mempunyai tempat untuk bermalam. Tidak ada tempat untuk mereka. Mereka ditolak. Kemana mereka pergi? Hanya kandang domba. Tidak selalu rencana kita berjalan dengan baik. Tidak selalu keinginan kita dapat terkabulkan. Tidak selalu harapan kita dapat dipenuhi. Apakah kita menjadi putus asa karena penolakan tersebut? Yusuf dan Maria tolak di sana sini, tapi mereka akhirnya menemukan tempat untuk melahirkan Yesus. Penolakan tidak membuat mereka memarahi Tuhan. Pahit terhadap Tuhan, tapi mereka menerimanya sebagai bagian dari pengabdiannya untuk melayani bayi yang dalam kandungan. Penolakan yang kita terima dalam hidup adalah bagian dari kado Natal yang harus kita juga satukan ke dalam berhadiah kita kepada Tuhan. Usaha kita walaupun tidak selalu berhasil, usaha kita walaupun tidak selalu dimengerti, disangka dan ditolak, adalah juga wujud kebaikan yang mau kita sampaikan kepada sesama kita yang kita satukan dalam kado kita kepada Tuhan. Yesus tidak lahir di tempat tidur, di rumah sakit, apalagi dengan segala macam medsos atau selebritis kan mau melahirkan anaknya itu, wah, diundangnya, kalau perlu disiarkan secara langsung 3 hari 3 malam, mulai dari istrinya masuk, ibu itu masuk ke rumah sakit sampai lahir, sampai wawancara ini, kemuliaan, kemegahan. Yesus lahir di kandang yang kotor, di tempat makan ternak domba dan kambing, di palungan beralaskan rumput kasar, kering, hanya dilindungi dengan kain lampin supaya tidak menusuk kulitnya yang masih lembut itu. Tidak ada kamar ber-AC di sana, tidak ada perawat yang menjaga 24 jam. Natal berarti juga kesediaan untuk turun ke tempat yang kotor, ke tempat yang miskin, bersedia juga merendahkan diri, supaya sama dengan manusia-manusia yang tersinggung, manusia-manusia yang disepelekan oleh dunia karena dianggap tidak ada gunanya, tidak mendatangkan kebaikan, keuntungan, karena nomor. Kalau perlu begitu, oke, panggil dia coplos nomor 1 atau 2 atau 3 atau nomornya sekian, cari. Setelah itu silakan pergi. Itulah Natal. Kandang yang kotor, rendah, dan itu kadang-kadang kita berpikir apakah memang bahagia kita tergantung kepada kemewahan, kekayaan, dan mengejar sedapat mungkin kuasa supaya bisa menjadi super kaya dan akhirnya menjadi koruptor karena tidak pernah puas dengan uang yang ada. Tidak ada koruptor dari kelompok orang miskin kan, biasanya yang ditangkap itu yang korupsi ya, orang-orang yang di atas.
Ya sekarang bukan lagi perkara ratusan juta korupsinya, paling tidak 30 M, bahkan triliunan sekarang berbicara dengan korupsi. Bukan orang-orang miskin, orang-orang yang kaya, berkaya. Tetapi justru ketika semakin dikejar kekayaan, kemewahan, semakin tidak puas, dan akhirnya semakin jatuh dalam dosa, menjauh dari Tuhan. Sementara Tuhan justru datang menemukan tempat yang kotor, yang miskin untuk yang dia. Ia datang kepada kepunyaannya, tapi orang-orang tidak mengenal dia dan tidak menerimanya. Dan itu juga pengalaman Yusuf dan Maria setelah melahirkan Yesus Maria, bukan ketenangan. Oke, sebentar dapat kegembiraan ketika gembala-gembala datang, ketika 3 orang Majus ahli perbintangan datang, ada kegembiraan sana. Tetapi setelah itu mereka harus mengungkir ke Mesir, menyelamatkan bayi Yesus yang mau dibunuh oleh Herodes, raja Israel yang merasa dirinya terancam datang oleh raja dunia, raja damai. Kecemasan, ketakutan adalah bagian dari pengalaman Natal keluarga kudus Nazaret. Dan itu juga bagian dari pengalaman Natal kita. Bahwa kita kadang-kadang juga cemas dan takut akan masa depan kita, akan perjuangan kita, akan bahaya tertentu. Itu suatu keadaan yang nyata, suatu keadaan yang memang real kita hadapi. Tapi tak usah membuat kita menjadi meragukan bahwa Tuhan selalu melindungi kita. Tuhan selalu mendampingi perjalanan kita seperti yang mendampingi perjalanan Yusuf dan Maria ke Mesir dan kembali lagi ke Israel. Akhirnya tinggal di Nazaret. Natal mengajak kita untuk mengosongkan diri. Ia yang ada sejak dahulu, kata Yohanes, ia telah ada sejak dahulu mendahului. Bersedia turun menjadi manusia yang rendah, yang miskin, yang mati disalib dalam kehinaan, bersedia untuk mengosongkan diri, kenosis, menghampakan diri, merendahkan diri, supaya sungguh-sungguh semua manusia bisa datang kepadanya. Dengan tidak ada seorang pun merasa malu. Saya tidak layak di depan Yesus. Saya tidak sanggup datang kepada Yesus. Kenapa pakaian saya tidak ada yang bagus? Celana saya compang camping, saya tidak punya pekerjaan, saya dari ras ini yang tidak terlalu macam-macam. Bagi Tuhan, Dia sudah berdiri paling rendah. Maka semua manusia dari manapun, suku apapun, status sosial apapun, semua punya kemungkinan datang kepada Tuhan. Dan Tuhan sendiri merendahkan dirinya, menghampakan dirinya. Kerendahan hati seperti inilah yang menjadi bagian inti dari perayaan Natal. Terang datang, dunia yang gelap menolak. Sebagian menerima, sebagian menolak. Maka perayaan Natal adalah perayaan juga kenyataan iman kita bergembira kepada Tuhan, tetapi juga perayaan yang menyadari diri sendiri bahwa kita kadang-kadang menolak Tuhan dengan cara kita. Kita bisa bernyanyi dengan penuh sukacita di gereja, kita bisa bertindak seolah-olah menjadi dermawan yang baik sekali, tapi di luar pintu gereja kita menjadi orang-orang yang sama sekali berbeda dengan yang kita tampil di depan altar ini. Terang dan gelap adalah bagian dari Natal, bagian dari diri kita sendiri. Kita diajak untuk merenungkan apakah kita itu berusaha membiarkan diri kita disinari, sungguh kita menjadi juga terang bagi orang lain, atau kita hanya disinari di sini dan digelapkan lagi di luar. Fransiskus dari Assisi yang membuat tandang Natal pertama kali 800 tahun yang lalu di gereja, justru sering merenungkan kisah sengsara Yesus disalibkan dengan kata Natal bersama.
Karena itu dia selalu menangis kalau ingat Yesus, terharu dan menangis, membayangkan bagaimana Tuhan yang demikian agung bersedia turun menjadi sekian rendah dan menjadi jalan salibnya sampai ke Golgota. Untuk itulah dia datang membuat kandang Natal pertama kali dalam sejarah gereja kita, menciptakan kandang Natal yang hidup dengan kandang domba yang sesungguhnya, dengan gembala-gembala yang sesungguhnya, kambing dan domba, sapi, suami istri dengan bayinya yang masih merah dibawa ke kandang Natal. Dan di sana mereka merayakan Natal dengan kandang Natal 800 tahun yang lalu. Dan di sana Raja Yesus melihat Natal dalam 3 arti: kesederhanaan, kemiskinan, dan kerendahan hati. Kesederhanaan, apa adanya, menjadi diri yang asli, tidak menjadi seperti orang lain. Kemiskinan, Allah yang super kaya, yang maha kaya, yang tak ternilai, menjadi anak tukang kayu yang miskin sekali. Kerendahan hati, Allah menjadi manusia yang kudus, hidup dalam kelompok orang-orang yang penuh dengan dosa. Meskipun Yesus sendiri tidak berdosa, tapi dia bersedia hidup di kalangan orang yang kudus. Saudara terkasih, sayangnya Natal yang kita rayakan sekarang lebih sering dikomersialisasi. Maka Natal adalah pernak-pernik, makanan, jalan-jalan, pakaian. Itulah Natal bagi kebanyakan orang yang tidak mendatangkan sukacita, tapi stres bagi banyak keluarga. Karena pakaian baru harus disiapkan, makanan harus disiapkan, rencana piknik harus disiapkan. Entah apa lagi. Bukan sukacita yang datang, tetapi stres, kecemasan dan ketakutan karena masalah. Natal telah berubah dari Tuhan menjadi pesta, dari kandang domba menjadi hotel, pesawat terbang. Tuhan hilang. Yang muncul adalah sinterklas dengan karung. Domba yang kotor hilang, yang muncul adalah rusa dengan tanduknya. Maka lihatlah film-film yang dibuat di Hollywood. Mana ada film-film yang bayi Yesus dan Maria? Ya adalah sinterklas dengan ho-ho-ho dan gemuk. Bapak Natali kata orang Italia, Bapak Natal sinterklas bagi-bagi hadiah. Tidak ada kata Yesus sedikit pun dalam perayaan Natal di film-film yang kita lihat. Yang terkenal itu apa namanya itu, film yang berjilid-jilid itu, Home Alone itu. Nah, dia saja itu. Jadi saudara-saudari, Natal mengajak kita kembali untuk melihat kita siapa pusat kita sebenarnya, apa yang mau kita rayakan dalam Natal, dan bagaimana kita merayakannya. Semoga kita diajak sungguh-sungguh kembali kepada makna yang sejati dalam hidup kita, bahwa kita bergembira karena Allah turun menjadi manusia, Allah menyatu menjadi manusia, Allah menebus kita sebagai manusia, manusia miskin, dan kita pun diangkat dari kemiskinan hidup kita, dari kemiskinan iman kita, menjadi anak-anak Allah yang kaya, yang bersedia berjalan bersama dengan Yesus, yang rendah hati, yang sederhana, yang hidup miskin juga dalam arti yang benar. Dengan kita semua bisa, siapapun datang kepada Yesus dan mengucapkan selamat Natal kepada Yesus dengan penuh sukacita, dengan penuh keharuan. Dan nanti kita punya semangat baru untuk menjalani hidup kita ke depan. Karena kita tahu Allah bukan lagi tinggal di atas, Allah tetap menyertai kita di dunia ini, dan Allah tetap menguatkan kita siapapun. Amin.